المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القلب والثقلين والفريقين من أرض ومن أجل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعن علي وعن عثمان الكرم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ala niyatin anna Allah yufaqqihuna fid din wa auladana fid din wa iyyahum wa ala niyatin an la shifa أن الله يشفي مرضانا اشفي يا الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما وكذلك على نية أن الله يغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا ونخصهم آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir sampai di mana kita? 193. Belum selesai ya? Ya. Kita ulangi lagi pembahasan tentang ayat yang kemarin kita baca. 193. 193. Oh 93. Anissa 93. Kita ulangi. Oh, iya.
92 belum kelar ya? Ya, 92 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Barang siapa bagi seorang mukmin yang membunuh seorang mukmin yang lainnya kecuali dalam keadaan tidak sengaja. Dan tidak wa ma kana lil mu'minin, dan tidak boleh, tidak pantas, tidak wajar bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lainnya kecuali tidak sengaja. Illa khoto'a. Wa man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin khoto'an, tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya dia itu memerdekakan seorang budak yang beriman. Wadiyatum wa man qatala wa man yaqtul. Waman qatala kalau 92. Wadiyatum musallamatun ila ahlihi, dan membayar diyat musallamatun yang diserahkan ila ahlihi kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, kecuali mereka keluarganya mensedekahkan. Sampai di situ dulu Bapak sekalian, lihat tafsirnya. Ya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Ay laisa lil mu'minin ay yaqtula mu'minan albattata illa 'indal khata'. Laisa lil mu'minin, tidaklah seorang mukmin ay yaqtul, dia membunuh mukminan, mukmin yang lainnya, albattah, yaitu sekaligus, illa, kecuali indal khata', kecuali dalam keadaan tidak sengaja. Jadi khata' itu kesalahan yang dilakukan tidak sengaja. Wa huwa ma idza ra'a alaihi syi'arul kufar. Contohnya seperti dia melihat orang mukmin itu berada di syiar-syiar orang kafir. Ayat ini berkenaan dengan dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang, ya, ada pesta-pesta orang tidak beriman, di situ ada orang mukmin. Ya, lagi diserang, ada orang mukmin, terbunuh tidak sengaja. Terbunuh orang beriman itu. Maka terbunuhnya orang mukmin itu tidak sengaja tetap mendapat hukuman. Hukumannya apa? Pertama, memerdekakan seorang budak yang beriman. Ya. Yang kedua, apa? Membayar diyat, diserahkan kepada keluarganya. Yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu urutannya. Kalau seandainya membunuh dengan sengaja, hukumannya apa? Qisas. Ya. Lanjutin Pak sekalian. Jadi kalau tidak sengaja, maka contohnya tadi, berada di dalam wilayah orang kafir, lagi pesta-pesta, lagi ngapa-ngapain, dalam kondisi perang, ya, ingat. Awwajadahu fi askarihim, atau dia berada di pasukan musuh, orang-orang tidak beriman. Fadhannahu musyrikan, orang yang membunuh itu mengira bahwasanya dia orang musyrik. Fahahuna yajuzu qatlahu wala syakka anna hadha khata'. Dan ini tidak diragukan bahwasanya ini kesalahan yang tidak disengaja. Ya. Kemudian fainahu dhanna annahu kafir, karena dia mengira bahwasanya orang kafir. Ma'anahu ghairu kafir, padahal dia bukan orang kafir. Kemudian ruwiya anna Ayyas, telah diriwayatkan, ini asbabun nuzulnya ayat ini. Anna Ayyas, kalau Imam Nawawi namanya Iyas, tapi ada yang lain namanya Ayyas. Ayyas ibnu Abi Rabi'ah, dia adalah sahabat Nabi yang masuk Islam itu salah satu as-sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun apa? Sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Masuk Islamnya di Mekah. Ya, dia adalah suku dari Bani Makhzum, salah satu suku Quraisy.
memiliki orang tua, ibunya namanya Ummu Julas. Kisahnya sangat heroik nanti Bapak sekalian. Dan meninggalnya Ayas ini juga luar biasa. Ayas ini dia salah satu sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Dan kemudian nggak kembali lagi. Ketika Rasulullah berencana hijrah ke Madinah, maka Ayas kembali kemudian ke Mekah dan ikut bersama Nabi hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya ke Madinah, Ayas ini, jamaah rahimakumullah, itu bersama Umar bin Khattab. Nah, sebab-sebab turun ayat ini, Ayas saat itu bertiga. Di antaranya Hashim bin Aris. Kemudian Hashim tertangkap dan digebukin. Tinggallah berdua Umar dan Ayas bin Iyas hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, ternyata dapat kabar bahwasanya Ayas disuruh pulang. Karena ibunya itu nggak rela dia itu ikut hijrah ke Madinah, sangat sayang. Sampai-sampai terdengar ibunya itu nggak mau nyisir rambutnya, nggak mau berjemur, nggak mau makan, nggak mau minum, dan hanya mengurung diri. Ya. Maka kemudian datanglah datanglah Abu Jahal beserta salah seorang sahabat membujuk Ayas. Saat itu Ayas sedang berada ngumpet di sebuah daerah namanya Kuba, sebelah timur Madinah. Ngumpet, dan saat itu dibujuk oleh Abu Jahal. Ayas disuruh pulang karena ibunya khawatir meninggal, mati. Karena nggak makan, nggak minum, mengurungkan diri. Maka Ayas ragu. Maka kemudian Umar nasihatin Ayas itu cuma tipu muslihat Abu Jahal saja. Ya, jangan pergi. Ayas karena bakti sama orang tuanya akhirnya diikutin. Di perjalanan, ya, Ayas saat itu dibekali unta oleh Umar. Naik unta masing-masing. Abu Jahal bilang begini, wahai Ayas, unta aku nggak kuat. Boleh nggak aku naik ke untamu? Boleh. Ya udah, kau yang nyetir. Pas Ayas udah nyetir unta, akhirnya diikat oleh Abu Jahal. Mukanya ditutupin. Maka saat itu Ayas disiksa, dibawa ke ibunya. Dan ibunya memerintahkan Ayas untuk masuk kembali ke agama semula. Enggak mau Ayas sampai disiksa. Singkat cerita, kemudian Rasulullah mendengar Ayas di penjara disiksa, maka diutuslah Walid bin Walid. Ya. Ini anaknya Khalid bin Walid. Siapa yang bisa menyelamatkan Ayas? Siapa yang bisa membawa Ayas kemari? Maka menunjuk tangan Walid bin Walid. Akhirnya Ayas dibebaskan. Sebelum Ayas dibebaskan, Ayas tuh ketemu salah seorang. Namanya Haris bin Zaid. Saat itu meledek Ayas. Ayas, mana yang lebih enak, ikut agama nenek moyangmu atau agama Nabi Muhammad SAW? Diledekin. Apa kata Ayas? Wallahi demi Allah, suatu saat kalau aku ketemu engkau dalam keadaan bebas, karena aku bunuh kamu. Akhirnya Ayas dibebaskan oleh Walid atas perintah Nabi, pulang lagi ke Madinah. Di Madinah ketemu Haris bin Zaid. Nggak tahu bahwasanya udah masuk Islam. Ketemu, dibunuh tuh Haris bin Zaid sebagaimana saat di penjara diledekin. Dibunuh, pas dibunuh, maka kemudian sahabat-sahabat Nabi tahu semua Ayas membunuh Haris bin Zaid. Sampai ke telinga Rasulullah. Ada sahabat ngomong, Ayas yang kau bunuh tuh orang beriman. Hah? Emang Haris sudah beriman? Udah muslim? Iya, udah masuk Islam. Maka saat itu turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Dia ngebunuh, ya, Ayas ngebunuh Haris bin Zaid tanpa sengaja. Turun ayat ini. Dan kisah-kisah heroik lainnya, Ayas ini salah satu sahabat Nabi yang mati di perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu saat itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, dalam peperangan itu 3 orang dalam keadaan sekarat. Ayas bin Abi Rabi'ah, ya, anaknya Ummu Julas, kemudian Hisham, Haris bin Hisham, yang ketiga Ikrimah bin Abu Jahal. Ini dalam perang Yarmuk ini sekarat mereka. Selesai peperangan, tiba-tiba ada yang berteriak keausan, aus, aus, yaitu Haris bin Hisham. Maka sahabat yang lainnya bawa air. Kemudian teriak lagi Ikrimah bin Abu Jahal, aus, aus. Kata Haris bin Hisham, kasih itu Ikrimah bin Abu Jahal, sahabatku. Teriak.
Pas udah sampai ke Ikrimah yang bawa air tuh teriak lagi, Ayas bin Abi Rabi'ah, aus, kata Ikrimah, kasih sahabat baikku tuh, Ayas, air. Gitu. Pas gitu mau ngasih ke Ayas, Ayas meninggal dunia. Akhirnya yang bawa air lari lagi ke Ikrimah. Pas mau kasih Ikrimah meninggal dunia. Kemudian lari lagi ke Haris bin Hisham. Hisham bin Haris. Pas gitu kemudian meninggal dunia. Jadi heroik meninggalnya itu. Mereka semua itu dalam keadaan sekarat. 3 sahabat ini di perang Yanmuk. Maka kemudian ketika mereka berteriak kehausan, lebih mengutamakan saudaranya. Ya, Haris bin Hisham teriak tuh kasih Ikrimah lagi kehausan. Kemudian Ayas juga teriak aus, tuh kasih sahabatku Ayas bin Abi Rabi'ah. Ketika sampai ke Ayas kemudian meninggal dunia. Dibalik lagi ke Ikrimah, kemudian meninggal dunia. Balik lagi ke Haris bin Hisham, kemudian meninggal dunia. Jadi Ayas itu seperti itu kisahnya. Makanya salah satu di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Ayas bin Abi Rabi'ah. Dan ibunya ibunya membujuk sampai ibunya itu memboikot dirinya, mau bunuh diri. Nggak akan makan. Ayas tetap berpegang teguh pada pendirian. Jamaah rahimakumullah, itu sekilas kisah Ayas bin Abi Rabi'ah. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan beliau. Dan saat itu kesebar isu saat Ayas di penjara bahwasanya Ayas sudah murtad karena siksaan yang demikian luar biasa. Sahabat tersebar isu Ayas sudah murtad. Akhirnya turun surat Az-Zumar ayat 53 dan 554. Wala taqnatu mir rahmatillah. Karena saat itu Ayas sudah frustasi karena dia mendapat kabar bahwa dirinya murtad dan gak mungkin diterima oleh umat Islam lagi di Madinah. Dan gak ada lagi pintu taubat. Akhirnya turun surat Az-Zumar, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa atas rahmat Allah. Ayat ini turun berkenaan dengan Ayas. Ayas bin Abi Rabi'ah. Sehingga jamaah rahimakumullah, Ayas bin Abi Rabi'ah ini salah satu sahabat Nabi yang biasa-biasa aja tapi menyebabkan turunnya surat Az-Zumar tadi ayat 53. Satu ketika jamaah rahimakumullah, Ayas ini di zaman Umar khalifah. Umar tuh sahabat kentalnya ketika jadi khalifah. Ya. Saat itu Ayas sedang dagang. Bagaimana sahabat yang lainnya sedang dagang dan tidak dikenal oleh orang-orang lain bahwasanya dia adalah salah satu sahabat senior Nabi yang dihormati oleh Rasulullah, bahkan dihormati oleh Khalifah Umar bin Khattab saat itu. Maka ada pembeli dagangan dia saat itu, menawar dagangan sejadi-jadinya, ditawar sejadi-jadinya itu dagangan. Kata Ayas, pergi sana. Gitu. Aku nggak butuh uangmu, tawaranmu membuat aku rugi. Pergi sana, kata Ayas. Akhirnya kemudian pembeli itu menghina Ayas sejadi-jadinya, dihina sejadi-jadinya. Sampai kemudian hinaan itu sampai terdengar ke telinga Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab saat itu memerintahkan ajudan-ajudannya untuk mencari orang yang saat itu menghina-hina Ayas di pasar. Pas ketemu dikasih pilihan oleh Umar, ente bertobat atau masuk penjara. Dia bingung, ada apa? Kenapa? Tahuilah bahwasanya 100 nyawamu. 100 nyawamu. Kebaikanmu yang tidak ada taranya yang kau miliki itu tidak sebanding dengan Ayas bin Abi Rabi'ah. Dialah kecintaan Rasulullah. Sehelai rambutnya, kata Umar bin Khattab, sehelai rambutnya lebih aku hormati, lebih aku hargai ketimbang emas segunung Uhud. Wallahi sehelai rambut Ayas lebih aku hormati ketimbang emas sebesar gunung Uhud. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya tuh sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam pertama itu mereka semua, sampai ada ulama mengatakan mereka adalah ahlul badar, baik yang ikut perang Badar maupun yang tidak. Sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama di zaman Rasulullah di Mekah itu, baik yang ikut Badar atau yang tidak, disebut ahlul Badar. Mereka dijamin masuk surga. Ada sahabat-sahabat Nabi itu, yaitu tadi yang ahlul Badar saja. Tapi ada sebagian ulama enggak, semua ahlul Badar. Bahkan ulama membolehkan kita itu bertawasul dengan ahlul Badar. Tawasul dengan ahlul Badar. Ada syair namanya Ahlul Badar.
bi ahlil badri ya Allah, kan itu tawasulnya itu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya. Tawasan Nabi bismillah, kita bertawasul dengan kalimat bismillah. Ya. Wabil mujahidina lillah, dan terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Secara khusus bi ahlil badri ya Allah, yaitu ahlul badri. Ya Allah, wahai Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ini salah satu bentuk tawasul yang indah. Ya, tawasul kan dibolehkan. Mintanya kepada Allah dan kemudian kita mendekat, mintanya kepada Allah melalui tawasul orang-orang soleh. Dibolehkan ulama. Ada sekalipun ada yang nggak membolehkan, membid'ahkan, tapi ulama mazhab Imam Syafi'i membolehkan. Ya, bahkan Rasulullah SAW sering berdoa itu dengan bertawasul kepada orang tua. Ya. Wallahi bi ummi, demi Allah, ya, demi Allah dan demi ibuku. Ya. Bahkan ada sahabat Nabi berdoa itu dengan tawasul dengan Ka'bah. Wallazi ba'asa nabi wa ja'ala hadzal bait, demi Allah yang telah mengutus nabinya dan menjadikan rumah ini. Itu semua tawasul sekalian. Ya. Ya. Kita tawasul bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dibolehkan tawasul dengan amal soleh kita, amal kebaikan kita, berdoa bertawasul dengan amal kesolehan kita. Kemudian selanjutnya Pak sekalian, jadi baca lagi di sini. Ruwiyat, telah diriwayatkan bahwasanya Iyas bin Abi Rabi'ah sallama fi Makkah, dia Islam di Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan ikut hijrah ke Madinah qablal hijrah Nabi, sebelum hijrah Nabi. Lebih dulu dia datang ke Umar dengan Umar. Ilaiha wa tahassana fi at'amin min a'tamiha khaufan min qaumi, dan kemudian bersembunyi di sebuah tempat namanya Quba, ya, dari kaumnya. Fa aqsamat ummuhu la ta'kul wa la tashrab. Kemudian di Mekah ibunya itu berjanji enggak akan minum, enggak akan makan. Wala tajlis, enggak akan duduk tahta saqab, enggak akan duduk di bawah matahari, artinya akan mengurung diri. Hatta yarji'a, sampai anaknya Ayas pulang. Fa kharaja Abu Jahal, kemudian Abu Jahal keluar nyusul Ayas. Ibnu Hisham wal Haris bin Zaid, dan Haris bin Zaid yang ledek Ayas, yang dibunuh oleh Ayas. Kemudian fa'atayah, maka keduanya mendatangi Ayas. Faqala, berkata Abu Jahal, alaisa anna Muhammad ya'muruka bi birril Singkat cerita, Abu Jahal datang ke Ayas ngomong begini, bukankah Ayas, bukankah ajaran Nabi Muhammad tuh disuruh memerintahkan engkau berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu. Fansarafa wa ahsana ila ummik, kata Abu Jahal, sana pulang ke ibumu, berbakti sama ibumu nutul tinggal nggak mau makan, nggak mau minum, ngurung diri aja gara-gara engkau ikut Nabi Muhammad. Bukankah ajaran Nabi Muhammad memerintahkan kau untuk berbakti kepada orang tua? Nggak disuruh murtad, nggak disuruh balik doang oleh Abu Jahal. Wa anta ala dinik, dan kau akan tetap berada pada agamamu, kata Abu Jahal. Nggak disuruh kembali ke agama yang lain, ke agama asal, tetap akan berada di agama Nabi Muhammad asal kau pulang. Faraja'a ila Makkah, maka kemudian Ayas kembali ke Mekah. Di lain kisah itu dibujuk dulu sama Umar, jangan tipu muslihat Abu Jahal aja, jangan Ayas, jangan kau turuti. Tapi Ayas tetap ikut pulang ke Mekah. Ya, di perjalanan diikat dan kemudian dikurung. Begitu ceritanya Pak sekalian. Sampai kemudian diledek sama Haris bin Zaid, maka yang meledek itu Ayas berjanji, akan aku bunuh kau kalau satu saat akan ketemu. Akhirnya ketemu di Madinah setelah Haris masuk Islam. Nah, turunlah ayat ini berkenaan dengan Ayas membunuh siapa? Haris bin Zaid tanpa sengaja.
Ada hukumannya. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Ya, budak sekarang nggak ada. Sekalipun budak nggak dihapus ayatnya, ingat nggak dihapus. Lama-lamanya tetap ada ayat itu. Sebab ulama sepakat suatu saat nanti, misalnya dunia itu perang, pasti akan berlaku lagi perbudakan. Ya, yang kedua adalah apa tadi? Bayar diat. Nah, bayar diat ulama ikhtilaf. Ya, ulama ikhtilaf. Diserahkan kepada ahli warisnya. Berapanya itu ulama ikhtilaf. Kalau mazhab Imam Syafi'i, bayar diatnya itu kalau dia seorang mukmin laki-laki, maka kira-kira itu ada sekitar 1.000 dirham berapa gitu. Kalau sekarang itu 1 miliar. Kalau dia seorang mukmin laki-laki, ya. Kalau dia seorang mukminah perempuan, maka setengahnya. Ada yang sebagian mengatakan bahwa saya bayar diatnya itu adalah sekitar 1.000 ontak. Ya. Terus gimana kalau seandainya dia nggak mampu? Memerdekakan budak nggak mampu, bayar diat juga nggak mampu. Maka kemudian dia disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Ya. 2 bulan kurang sehari dia kemudian istirahat dulu, ulang lagi. Tapi kalau perempuan boleh anal pisol. Anal pisol itu artinya boleh diselang. Saat dia haid atau saat dia nifas. Ya. Saat dia menjalankan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut, datanglah nifas, datanglah haid, maka boleh nggak puasa. Hari selanjutnya selesai dia ikut puasa lagi. Itu begitu Pak sekalian. Ya. Kemudian berkenaan selanjutnya ayat ini, coba lihat lagi. Fatahriru raqabatin udah ya, mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahliha. Fa alaihi i'taqu nismah mahkum. Maka wajib bagi dia memerdekakan seorang laki-laki, ya, budak bi islamiha yang telah diketahui, mahkum bi islamiha seorang budak yang muslim. Karena yang dibunuh orang beriman, maka budaknya pun orang beriman juga. Wa in kana shaghiratan wa diyatum mu'datun ila warasatil maqtul. Sekalipun budaknya itu masih kecil. Wa diyatum mu'datun ila warasatil maqtul, sebagai diat yang menggantikan, ya, orang yang terbunuh. Contohnya apa namanya? Sekalian, yaktasimunaha kasairil mawaris, yang dibagikannya sebagaimana kepada semua ahli mawaris. Jadi diat itu diberikan kepada ahli warisnya. Kalau misalnya ada keluarga kita terbunuh, nggak sengaja bayar 1 miliar, 1 miliarnya kemana? Ahli waris. Ahli warisnya itu dibagi berdasarkan laki-laki 1, perempuan setengah, begitu. Yang itu yang dimaksud yaktasimunaha kasairil mawaris. Illa ayasaddaku, kecuali keluarga ahli warisnya itu mensedekahkan. Ini catat, kalimat ini garis bawahi. Apa yang dimaksud kecuali mereka keluarga ahli warisnya mensedekahkan? Maksud mensedekahkan ini memaafkan. Ai illa ayyafu, atau mereka memaafkan ahlal maqtul, keluarga yang terbunuh, anid dia, dari diat, wa yatrukuha, dan kemudian membolehkan untuk yang membunuh itu nggak bayar apa-apa. Wa sumyal afu anha shadaqatun, dan dinamakan afu di sini sebagai sedekah hasan, sebagai perintah, ilaihi wa tanbihan, dan sebagai peringatan, ala fadlihi, atas karunianya, fil hadis, berkenaan dengan hadis, sebagaimana hadis kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Jadi Pak sekalian, sebagai hasan wa tanbihan, kalau ada keluarga kita terbunuh dan ternyata yang membunuh tidak sengaja, ya, Allah memberikan jalan keluar. Hukuman tadi 3. Kalau mereka semua nggak mampu, apa? Ahli warisnya diperkenankan illa ayyasaddaku, memaafkan. Kata Imam Nawawi, hasan wa tanbihan, memaafkan orang yang membunuh keluarga kita tanpa sengaja itu lebih utama. Ya,
dinamakan sedekah, kata Imam Nawawi, illa ayyasaddaqu, kecuali mereka mensedekahkan, maksudnya memaafkan. Kata Nabi, kenapa memaafkan dibahasakan sedekah? Karena kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah. Dibahas kalian, apa namanya? Itu 4 jalan keluar. Makanya di Arab tuh, kalau ada TKW misalnya kebunuh majikannya tanpa sengaja, tetap dihukum. Ya, dihukum dia, suruh bayar diat dan seterusnya. Terus kalau majikannya memaafkannya, terbebas. Makanya diplomasi dari orang Indonesia itu, dari pemimpin gitu luar biasa ketat tuh, meringankan agar TKW jangan dibunuh, jangan hukum kisos, ya, dan seterusnya sekali. Terus fa in kana min qaumin aduwwil lakum, apabila orang yang terbunuh itu dengan tanpa sengaja min aduwwil lakum, dari musuh kalian, au min sukani daril harb, atau dari penduduk yang darul harb, penduduk yang dibolehkan berperang, darul harb. Wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, walam ya'lamil qatil, dan orang yang membunuh nggak tahu bikaunihi mu'minan, keberadaannya sebagai orang mukmin, fatahriru raqabatin mu'minah, maka sama memerdekakan budak yang beriman. Fal wajib 'alal qatil bisababin qatlihil waqi' 'ala sabil khata', karena kewajiban itu bagi orang yang membunuh itu, ya, adalah karena dia membunuh tidak sengaja. Wa huwa tahriru raqabah, kewajibannya memerdekakan seorang budak. Wa amma diyah, adapun bayar diat, fala tajib it warasahu bainal maqtul wa baina ahlihi li'annahum muharrabun. Kalau diat enggak wajib. Jadi begini Pak sekalian. Ya, maksud ayat ini, kalau yang terbunuh orang beriman, ahli warisnya orang tidak beriman. Orang tidak beriman, ahli warisnya ya enggak beriman, maka hukumannya cukup memerdekakan budak. Enggak bayar diat. Ya, nggak bayar diat. Kenapa? Karena diat itu akan jatuh kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Itu catat, ini hukuman. Itu semua sepakat. Mazhab Imam Syafi'i semua 4 jumhur ulama sepakat. Kalau seandainya yang terbunuh orang mukmin dalam perang, ingat, dalam perang orang beriman tanpa sengaja dibunuhnya, maka hukumannya 3 tadi. 3. Tapi kalau seandainya orang beriman itu ahli warisnya semua tidak beriman, non muslim, maka yang kedua tidak bayar diat, itu tidak bayar diat, tidak Pak sekalian. Kenapa? Karena tidak ada orang mukmin mewarisi harta kepada orang kafir. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misak, apabila yang terbunuh itu al-maqtul khata', tadi terbunuh tanpa sengaja, min qaumin, dari satu kaum kufrah, dari kaum yang kafir, wa bainakum wa bainahum misak, tapi kaum yang kafir itu ada perjanjian damai. Ada perjanjian damai. Maksudnya dalam kondisi perang, ada orang tidak beriman non muslim terikat perjanjian dengan Nabi, perjanjian damai. Perjanjian damai. Tapi kemudian ada orang mukmin terbunuh di situ, di tempat orang-orang yang tidak beriman yang ada perjanjian damai, maksudnya sekalian. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka bayar diat kepada keluarganya, sekalipun keluarganya tidak beriman. Ya. Kenapa? Karena keluarganya yang tidak beriman itu terikat perjanjian dengan Nabi, tidak memerangi. Ya. Tapi kalau keluarga yang tidak beriman itu muharabun, memerangi Rasulullah dan agama Allah, maka kemudian nggak bayar diat, karena nggak boleh mewariskan pada orang kafir. Tapi kalau terjadi perjanjian, maka bayar diat. Ya. Tapi diatnya al-maqtul wa hiya sulusah diyah al-mu'min in kana nasraniyah. Diatnya kalau seandainya wa hiya sulusu diyatun minal mu'min, diatnya itu sepertiga dari orang beriman. In kana nasraniyan, kalau dia Nasrani. Yeah. Au Yahudian, atau Yahudi. Itu Pak sekalian. Jadi diatnya nggak penuh.
Kalau dia orang beriman, keluarganya, maka dietnya penuh. Tadi sekitar 1 miliar. Tapi kalau seandainya keluarganya orang tidak beriman, nggak bayar diet. Kalau keluarganya itu termasuk orang yang memerangi Nabi dan agama Allah. Tapi kalau keluarganya orang tidak beriman, tapi terikat perjanjian dengan Nabi, maka bayar diet. Bayar dietnya sepertiga dari bayar diet orang beriman. Hukum Pak sekalian. Ya, kalau kita kuliah tuh ini bisa 2 bulan sebulan dosen dijelasin gitu kan, ntar diulang lagi ntar ada ujian gitu kan, tentang fikih Pak sekalian. Jadi itu. Kemudian selanjutnya taubatan minallah, sebagai bentuk taubat dari Allah. Jadi orang membunuh sekalipun tanpa salah ada hukumannya, dan hukumannya itu adalah bentuk taubat kepada Allah Pak sekalian, bentuk taubat kepada Allah. Allahu wa kana Allah aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini hukuman yang hukuman ini Pak sekalian sama dengan hukum Ramadan, puasa Ramadan wajib. Sama dengan perintah sholat wajib hukum. Apa boleh ayat ini dihapus? Nah, Indonesia mah nggak pakai kayak gini-gini, dihapus aja udah gitu kan. Baca aja udah, hukumannya nggak usah diterapin. Boleh nggak? Boleh nggak? Quran itu semuanya harus dijalanin, harus dijalanin. Terus gimana Pak Ustadz? Gitu kan? Ya negara kita kan nggak memakai aturan seperti ini, gimana Pak Ustadz? Kan pertanyaannya begitu, ya nggak pakai aturan kayak begini Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Maka berarti berdosa kita, berdosa. Terus gimana agar tidak berdosa? Ya, kita imbau, kita kasih nasihat pembuat itu tadi, pembuat hukum itu yang ada di DPR, agar substansi daripada ajaran Islam itu dijalankan. Nggak harus menamakan syariat Islam, agama Islam, nggak harus. Substansinya dijalankan. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau enggak ya berdosa. Atau ada pilihan lain. Ya, karena sistem kita sistem parlementer, sistem kita sistem kepartaian, kita titip kepada itu. Ya, partai yang mengatasnamakan Islam kan, partai asasnya Islam nih, partai asasnya Islam, pasti Quran dan Sunnah. Ya udah pilih dia. Ya Pak Ustadz, banyak orang-orang yang nggak bagusnya juga. Ya, di mana-mana pasti ada orang nggak bagus. Yang penting kita sudah berafiliasi kepada partai Islam. Itu kayak almarhum Salman Rushdie itu begitu. Dan apa yang dikatakan sesuai dengan fikih, gitu Pak sekalian. Ada kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengan sesuatu itu sempurna kewajiban kita, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau ada sesuatu, dengan sesuatu itu kewajiban kita bisa kita jalankan, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Jadi memilih partai gitu kan yang berasaskan Islam, bisa terjalankan kewajiban kita, maka menjadi wajib kita milih. Tuh Pak sekalian, itu kudu paham nih, kudu paham. Saya suka ngaji tuh di markas syariah dengan Habib Rizik kalau Ali Rebo ngaji. Ya di antaranya bahas fikih ahkam, membahas masalah seperti itu juga. Bahas sekalian, bahas seperti itu. Enggak harus kita ikut politik, enggak. Gua ikut situ nyembrung kagak harus. Yang penting kita pilih pokoknya yang berasaskan Islam. Tuh. Jawab. Loh, terbebas kita dari perbuatan dosa kalau udah seperti itu. Nah, ini penting Mbak sekalian. Ya. Terus selanjutnya, sebab apa? Sebab hukuman ini nggak bisa diterapkan dengan sendiri. Hukum agama itu ada yang namanya ahkam infiradi, ada ahkam ijtimai, ada hukum-hukum secara pribadi. Seperti sholat, hukum pribadi. Setiap pribadi wajib sholat. Ada ahkam ijtimai, ada ahkam hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali didukung oleh aturan yang menerapkan hukum itu. Hukum sosial. Ya. Seperti aturannya ada di sini, harus berbentuk hukuman, undang-undang. Kalau nggak bisa kita terapkan ini.
Kata misal ada ngebunuh, ya udah suruh merdekakan budak, suruh 2 bulan berturut-turut hukum. Enggak bisa, dia perlu ditukung oleh sultan. Ya. Makanya Mbak sekalian, pemerintahan maksudnya. Makanya Nabi selalu berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran. Apa namanya doanya? Subhanallah. Wa ja'alna sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahqal batil innal batil subhanallah. Subhanallah yang subhanallah doa Nabi itu yang waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gimana lengkapnya doanya? Subhanallah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ada doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahwa Rasulullah senantiasa berdoa, ya Allah jadikan aku waj'alni min ladunka, dari sisimu sultan. Yaitu kekuasaan nasiro yang bisa menolong agamamu, kekuasaan yang bisa menyelamatkan agamamu, kekuasaan yang bisa mengabadikan, melestarikan agamamu. Itu sekali. Jadi banyak kewajiban-kewajiban kita nggak bisa kita jalanin karena kewajiban itu perlu adanya itu tadi sultan. Kalau nggak ada sultan nggak bisa kita jalanin. Mencuri dipotong tangannya, ya. Kemudian apalagi berzina dirajam, kemudian apalagi tadi ngebunuh orang, kalau dia dengan sengaja kisos, kejam Pak Ustadz, memang kayak begitu. Nyawa orang nggak ada di dalam agama kita, nyawa orang tuh sangat berharga. Seorang nggak boleh ngebunuh. Manusia itu mulia di mata Allah. Emang dia Muslim ataupun non Muslim, mulia di mata Allah. Ya, Pak sekalian. Dan nggak boleh kita saling memerangi. Islam tuh agama damai pada dasarnya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu, peperangan itu bukan Rasulullah yang memulai. Rasulullah hanya datang diutus oleh Allah membawa misi menyebarkan agama. Kemudian banyak yang nggak suka. Ya, banyak yang nggak suka dan menentang, bahkan sampai memboikot. Dihukum, keluarganya diboikot. Kalau ada anaknya itu masuk Islam ya diintimidasi. Itu penyebabnya itu. Nabi diusir dari kotanya Mekah hingga hijrah ke Ethiopia. Kemudian makin menjadi-jadi siksaan dan Rasulullah kepada umat Islam sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian orang-orang yang nggak ikut hijrah ke Madinah diperangi, diboikot, dibunuh, hartanya dirampas. Hingga turunlah ayat firman Allah yang membolehkan kaum muslimin saat itu berperang sebagai balasan umat Islam diperangi di Mekah. Mulailah pertama terjadi peperangan yang disebut dengan perang apa? Perang Badar. Jadi sejarahnya nggak ada tuh umat Islam tuh memulai peperangan kecuali karena mereka ya itu diperangi. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan wa in janahu lisalmi fatnah. Jika orang-orang di luar kita itu lebih condong kepada kedamaian, damailah dengan mereka. Hiduplah damai dengan mereka. Wa in janahu lisalmi fatnah. Ya. Fa inna sulha khairul lillah. Sesungguhnya hidup berdampingan, hidup berdamaian itu adalah baik di mata Allah. Tuh. Makanya Bapak sekalian, yang ada di dunia ini kekacauan itu karena itu kan penyebabnya. Umat Islam itu banyak diperangi. Ya Allah ya Rabbi, seperti Palestina. Di Palestina. Ya, sekalipun mereka masing-masing mengklaim adalah tanah Palestina itu adalah tanah yang wajib, tanah suci mereka. Tapi hakikatnya kan harus kembali kepada sejarah. Siapa yang pertama kali, siapa yang memulai hidup di sana? Siapa yang diakui Palestina itu sebagai sebuah negara? Siapa? Kan gitu. Kalau dalam sejarahnya Yahudi itu memang pernah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk pindah ke Palestina di zaman Nabi Musa. Tapi Yahudi nggak mau saat itu. Kata Allah, idhabu ila baitil muqaddas. Pergilah kalian, idhab ya Musa wa bani Israel ila baitil muqaddas. Pergilah ya Musa dan kaum Bani Israel ke Palestina. Apa kata orang Yahudi? Innahum qaumun jabbarun. Musa, jangan pergi ke sana karena di sana tuh orang ini pada galak-galak. Gak mau, gak berani. Sampai dihukum oleh Allah selama 40 hari itu kaum Nabi Bani Israel itu terkatung-katung di sebuah pulau karena gak mau masuk kota Bani Israel ke Palestina. Jadi sejarahnya itu sebelum kaum Bani Israel diperintahkan untuk ke Palestina sudah ada di sana etnis.
bangsa Palestina sudah ada, Pak sekalian. Nah, jadi hakikatnya di Palestina itu karena terjajah. Begitu juga peperangan yang dulu terjadi. Seperti misalnya perbudakan. Perbudakan itu sudah ada dari zaman dulu. Zaman dulu sudah ada perbudakan. Dan kenapa Quran berbicara tentang perbudakan? Karena memang Quran berbicara tentang zaman dulu. Dan konteksnya itu pasti juga akan bisa terjadi di zaman sekarang. Nah itu Bapak sekalian. Nah inilah Bapak sekalian ayat yang kita pelajari tentang bagaimana hukuman seseorang yang membunuh tanpa salah. Agama memberikan jalan keluar, tetap ada hukumannya. Kenapa demikian? Hikmahnya, yang namanya membunuh itu adalah sangat satu perbuatan tercela. Perbuatan tercela, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tercela, ada hukumannya. Kalau disengaja, hukumannya kisos. Karena dalam ayat lain Allah katakan, man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'an. Orang yang dalam hidupnya man ahyan nas, barang siapa yang menghidupkan satu orang manusia saja, menyelamatkan nyawa satu orang manusia saja, siapa saja yang disebut nyawa manusia itu siapa saja, dia menyelamatkan nyawa satu orang siapa saja, faka'annama ahyan nas jami'an, maka kata Allah dia sama saja menyelamatkan semua manusia. Waman qatalan nas, barang siapa yang membunuh manusia, manusia siapa saja, mau orang beriman, orang tidak beriman, dia ngebunuh. Faka'annama qatalan nas jami'an, maka seolah-olah dia membunuh semua manusia. Jadi Bapak sekalian, agama kita itu salah satu di antara dosa yang paling pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia nanti adalah membunuh. Pernahkah membunuh manusia tanpa sengaja? Ada dua hadis. Hadis ini seolah-olah bertentangan. Yang pertama, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salat. Pertama kali yang dihisab seorang hamba nanti adalah salat. Di lain hadis, awwalu ma yuqda bil abdu ad-dima. Pertama kali yang nanti dimintai pertanggungjawaban adalah darah. Ya, hadis ini seolah-olah bertolak belakang. Yang satu mengatakan yang pertama dihisab salat, yang lain hadis mengatakan darah. Ulama itu mengkompromikan hadis ini. Ulama mengatakan hisab itu ada 3. Yang pertama hisab, ya, hisab kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Ya, urusan kita dengan Allah cuma 20%. Sholat yang pertama ditanya dulu. Urusan kita dengan Allah sholat dulu. Ya, sholat dulu. Kemudian baru zakat, puasa, haji dan seterusnya. Cuma 20%. Yang kedua, nanti manusia diseret di pengadilan Allah, ditanya urusannya dengan manusia, urusan sesama manusia. Urusan sesama manusia itu yang pertama ditanya adalah darah. Pernah nggak dia itu ngebunuh orang tanpa sengaja? Kalau urusan dengan Allah apa tadi? Sholat. Kalau urusan dengan manusia apa tadi? Darah dulu. Setelah darah baru yang lain-lainnya. Utang piutang, pernah ngejolimin orang, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, terus banyak, ada 80%. Jadi agama ini kalau kita presentasikan 100, agama kalau kita presentasikan 100%, agama ini yang mengatur hubungan kita dengan Allah cuma 20%. Ya, di sana ada sholat, zakat, puasa, haji, rukun iman, rukun Islam, 20% cuma. Lebih banyak mana? Lebih banyak mengatur hubungan sesama 80%. Makanya Nabi pernah mengatakan hari kiamat itu yaumun asir. Yaumun asir. Hari yang sangat menyulitkan. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan hari yang sangat menyulitkan?" Yaitu hari saat manusia dihisab dengan satu dengan yang lain. Ya. Terus wajah rajulun bisodaqatin. Sahabatku, nanti akan ada orang datang dengan pahala sedekah. Bisolatin, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Wa syatama haza, tapi orang itu pernah memaki seseorang. Wa akala mala haza, pernah memakan harta orang lain. Terus pernah menzalimi orang. Maka kemudian kebaikan-kebaikan sholatnya, puasa itu dibagi kepada orang pernah memaki, pernah menzalimi, pernah memakan harta orang lain, dibagi-bagi. Maka orang itu menjadi pelit, pailit.
bangkrut. Amalnya semua dibagi buat orang banyak. Jadi urusan kita dengan Allah cuma 20%. Lebih banyak urusan sesama kita. Kita sama bini, kita sama anak, anak sama bapak, anak sama emaknya, sama tetangga, sama sahabatnya semua. Urusan bisnis kita, dagang, terus banyak. Ya, urusan kita makan, apa yang kita makan terus banyak itu 80%. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan yaumun asir, hari yang sangat menyulitkan saat seseorang dihisab satu dengan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, itulah hikmah yang dapat saya sampaikan dari ayat yang kita baca nanti. Tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah senantiasa selamatkan kita dari segala macam mara bahaya, segala macam fitnah, segala macam wabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala macam perbuatan tercela, perbuatan yang di luar dari akhlak agama. Allah hindarkan kita dari su'ul adab, adab yang tercela, adab yang tidak baik. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan dalam hati kita kecintaan terhadap sesama manusia. Kita cinta terhadap agama, cinta terhadap kehidupan, cinta terhadap orang lain. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah jaga anak-anak kita. Allah lindungi mereka semua dari segala macam bahaya, godaan-godaan yang bisa menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah berkahi usia kita, Allah berkahi umur kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah, dan pada akhirnya nanti saat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته وأشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.